Mitosnya siapa yang menelpon nomor itu akan diberi uang oleh Mr. Gepeng dan uangnya itu akan ditaruh di atas toilet sekolah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini aku bakalan ngajak kalian untuk bernostalgia lagi ke zaman SD dan mengenang kejadian-kejadian seru, cerita-cerita seru yang kita percaya saat SD. Dulu zaman kita SD, kita pasti sering nih mendengar cerita-cerita mitos yang katanya sekolah ini bekas rumah sakit lah, bekas kuburan lah. Kalau aku masih inget banget tuh dulu teman-teman aku waktu SD pernah bilang, sekolah kita ini bekas kuburan loh, sekolah kita ini bekas rumah sakit loh, karena emang kenyataannya di sebelah sekolah kita ini emang rumah sakit. Juga ada yang bilang kalau di toilet sekolah ada penunggunya, ya kan? Inget banget nggak? Jadi kita nggak berani nih ke kamar mandi sendirian, pasti ngajak teman. Aku pribadi malah nggak berani ke toilet sekolah. Aku tahan sampai sampai pulang. Nah, kalian sampai sekarang masih percaya nggak tentang mitos-mitos itu? Mungkin ponakan kita atau saudara kita atau sepupu kita, adik kita, ada yang masih cerita-cerita tentang sekolah bekas kuburan dan sebagainya kan? Dan hari ini aku bakalan ngajak kalian untuk bernostalgia lagi. Simak video ini sampai habis. Yang pertama, hantu Mr. Gepeng. Dimanapun kamu sekolah, dimanapun kamu berada, pasti gosip atau cerita tentang hantu Mr. Gepeng ini waktu zaman SD sering kalian dengar kan? Pun nggak dengar ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ini aku kasih tahu sekarang. Jadi Mr. Gepeng ini katanya terjepit di lift sampai dia mati, hancur tubuhnya. Ada juga yang bilang kalau Mr. Gepeng ini ketabrak sama bulldozer. Dan terus arwahnya bergentayangan di toilet-toilet sekolah. Katanya juga Mr. Gepeng ini dulu adalah pegawai rumah sakit. Oh, mungkin nyambung juga ya. Yang katanya, di sekolah ini bekas rumah sakit karena ada Mr. Gepengnya gitu. Hal ini juga yang mungkin ngebuat kita nggak berani untuk untuk pergi ke toilet sekolah sendirian. Pasti kita ngajak temen, biasanya cewek-cewek nih. Hantu Mr. Gepeng ini katanya juga bisa dipanggil dengan caranya adalah kamu masuk ke sekolah sendirian jam 11 malam, terus dalam kondisi gelap, terus kamu masuk ke dalam toilet, kemudian kamu ketuk itu pintu toilet dari dalam, kemudian kamu mundur 3 langkah ke belakang, kemudian kamu maju lagi dan kamu buka, dan kamu akan melihat Mr. Gepeng di hadapan kamu. Pada era 90-an, zaman-zaman SD, banyak yang percaya kalau nomor hantu Mr. Gepeng itu adalah 77777. Gimana tuh? 7777777, 7 kali. Mitosnya siapa yang menelpon nomor itu akan diberi uang oleh Mr. Gepeng dan uangnya itu akan ditaruh di atas toilet sekolah. Ada yang pernah nyoba nggak? Atau mau nyoba sekarang? Coba deh. Seperti yang aku bilang di awal video, kalau sekolah zaman SD itu teman-teman selalu cerita kalau sekolah ini bekas rumah sakit lah, bekas kuburan lah. Aku inget banget zaman aku kelas 3 SD atau kelas 4 SD, aku sering dengar cerita kayak gitu, dan bahkan kakak kelasku yang udah lulus, aku SD dia ada SMP, bilang iya bener ini bekas sekolah. Jadi kayak cerita ini udah kayak turun-temurun gitu loh mitos ini. Bahkan zaman-zaman SD pasti banyak juga mencari tahu tentang kebenaran apakah benar nih sekolah bekas rumah sakit. Terus kita pasti saat itu juga soal uji nyali, dan mungkin pun sampai sekarang masih ada mitos itu. Udah kayak sugesti kali ya, jadi kita nggak bisa menyangkal pernyataan itu gitu loh. Jadi kayak percaya aja, bekas sekolah nih, dulu sekolah ini bekas rumah sakit nih gitu, karena mungkin bangunan-bangunan tuanya. Bahkan sampai sekarang pun film-film horor pun sering membuat latar belakang film mereka adalah sekolahan atau kampus. Jadi ngebuat kita waktu sekolah jadi semakin percaya, oh ya bener nih kayaknya nih bener sekolah kita bekas rumah sakit. Dan yang ketiga mitosnya, kunang-kunang itu berasal dari kuku orang mati. Nah itu aku hampir percaya, soalnya zaman-zaman SD tuh nggak bisa dipungkirin ya, kok banyak kunang-kunang. Bahkan tapi kalau pas aku udah besar kayak gini, aku nggak nemuin kunang-kunang.
Jadi mitosnya zaman SD adalah kunang-kunang yang biasanya hidup di malam hari adalah jelmaan orang yang sudah meninggal. Jadi kukunya orang yang sudah meninggal ini berubah jadi kunang-kunang. Terus mitos yang keduanya adalah kalau kunang-kunang itu datang banyak nih ke kita, tandanya orang mati itu sedang melihat kita. Gak aja ya, kok kita bisa percaya sama hal kayak gitu, apalagi kunang-kunang nih, kan kunang-kunang itu adalah hewan ya. Sekian mitos-mitos waktu kita zaman SD. Kalau kita inget zaman-zaman kita SD ini pasti ada aja hal yang bikin kita percaya. Dan pasti banyak kan dari kalian yang percaya tentang 3 mitos yang aku sebutin tadi. Tapi ya mau gimana lagi, itu zamannya kita masih polos-polosnya. Kalau kita inget sampai sekarang juga itu jadi suatu hal yang seru untuk diingat dan diceritakan ya kan. Nah, kalau kalian punya tambahan cerita tentang mitos-mitos zaman SD, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, and share channel ini. Sekian dari aku, sampai jumpa.